Pemirsa, bagi Anda yang melewatkan perkembangan kasus penembakan Brigadir Yosua, berikut kami hadirkan kembali rangkaian peristiwa yang terjadi dalam rangkuman berikut ini. Penanganan hukum kasus tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J memasuki babak baru. Selasa 30 Agustus 2022, tim khusus atau tim sus Polri menggelar rekonstruksi alias reka ulang pembunuhan Brigadir J berlokasi di rumah pribadi serta rumah dinas Verdi Sambo yang keduanya berada di wilayah Duren 3, Jakarta Selatan. Untuk pertama kalinya sejak kasus ini mencuat ke publik, seluruh tersangka dihadirkan untuk mengulang setiap adegan sebelum hingga sesudah Brigadir Joshua dibunuh. Keempat tersangka yaitu Irjen Pol Verdi Sambo, Barada Richard Eliezer alias Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf datang dengan menggunakan baju tahanan. Rekonstruksi berjalan kurang lebih selama 7,5 jam, dimulai dari pukul 10 hingga 5 sore waktu Indonesia Barat. Proses rekonstruksi dimulai dengan membuka kembali peristiwa yang terjadi di rumah pribadi Verdi Sambo di Magelang, Jawa Tengah. Salah satu adegannya menunjukkan Putri Chandrawati sedang berbaring, sementara Brigadir J yang diperankan anggota kepolisian tampak duduk di lantai. Saat rekonstruksi berlanjut, kedua lokasi berikutnya, yakni di rumah pribadi dan rumah dinas Verdi Sambo, tampak ada pemeran pengganti untuk tersangka Verdi Sambo dan juga Baradae saat mereka harus saling berhadapan. Menurut tim sus Polri, hal itu diperbolehkan jika ada permintaan dari tersangka. Bagi pihak atau tersangka yang merasa tidak melakukan adegan itu, boleh mengajukan keberatan. Keberatan dalam hal ini tentu keberatan tersebut akan kita berikan pemeran pengganti, figur. Dalam proses kali ini ada beberapa hal, ya ada beberapa hal. Misalnya saya kasih contoh ini yang contoh mudah. Mas itu menurut saya ada di situ, tapi Mas itu mengatakan enggak, dia tidak di situ, ada di sana. Nah, kalau dia tidak mau terima, kita pakai pemeran pengganti di sana. Paham ya? Ini sebaliknya seperti itu. Ini yang tadi dimaksud, kita memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi semua pihak yang terlibat di dalam proses rekonstruksi ini, khususnya para tersangka. Mereka ini kan masing-masing adalah saksi mahkota. Ya, saksi mahkota, sehingga saling menyaksikan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka alami, dan apa yang mereka rasakan pada saat peristiwa. Penggunaan pemeran pengganti salah satunya terjadi pada reka ulang adegan penembakan yang menewaskan Brigadir Joshua. Rekonstruksi penembakan ini juga dilakukan 2 kali karena adanya perbedaan antara keterangan Baradae dan Verdi Sambo. Dalam video reka ulang berdasarkan keterangan Baradae menunjukkan adegan Baradae mengeluarkan senjata api dari saku celana dan mengarahkannya ke Brigadir J. Saat itu Brigadir J tampak seperti menunduk atau memohon kepada Baradae. Sementara berdasarkan keterangan Verdi Sambo, dalam video tayangan rekonstruksi menunjukkan Sambo juga sempat mengarahkan senjata api ke Brigadir J. Lalu Brigadir J mengangkat tangan di depan dada seolah ingin menghindari tembakan. Kemudian Sambo seperti memperagakan sedang menembak ke arah dinding. Lalu berdasarkan penjelasan pada video animasi yang dirilis pihak kepolisian pasca rekonstruksi, tersangka Verdi Sambo juga sempat melepaskan tembakan ke arah Brigadir J saat Brigadir J sudah tersungkur. Menurut polisi, perbedaan keterangan antara Sambo dan Baradae nantinya akan diuji di pengadilan. Sebelum memulai proses rekonstruksi, awalnya polisi menyatakan ada 78 adegan yang akan direka ulang. Rekonstruksi pada hari ini akan meliputi 78 adegan. Di rumah Magelang sebanyak 16 adegan yang meliputi peristiwa tanggal 4, tanggal 7, dan tanggal 8 Juli. Di rumah Saguling sebanyak 35 adegan meliputi peristiwa tanggal 8 dan pasca pembunuhan Brigadir J. Kemudian di rumah Komplek Duren 3 sebanyak 27 adegan terkait peristiwa pembunuhan Brigadir J. Namun ternyata rekonstruksi berakhir setelah para tersangka melakukan adegan ke-74. Pihak Komnas HAM yang ikut menyaksikan seluruh proses rekonstruksi mengatakan akan menguji ulang setiap perbedaan yang muncul.
Pada adegan ke-74 atau adegan terakhir yang diperagakan, tampak asisten rumah tangga sekaligus tersangka Kuat Ma'ruf sempat menyerahkan 2 buah pisau ke saksi Prayogi usai pembunuhan Brigadir J. Selain pisau, Kuat juga menyerahkan 1 buah handy talkie atau HT kepada Prayogi yang merupakan ajudan dari mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Pisau yang dibawa oleh saudara Kuat dari Magelang. Ya. Itu yang pada saat kejadian ada di Magelang, ada peristiwa sehingga itu digunakan oleh Kuat. Permohonan perlindungan yang diajukan oleh Baradae pun disetujui oleh LPSK. Baradae dianggap memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan sebagai justice kolaborator dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Kemudian kami sampai pada keyakinan bahwa Baradae memang memenuhi syarat sebagai seorang justice kolaborator. Yang pertama tentu saja karena yang bersangkutan bukan pelaku utama. Yang kedua bahwa yang bersangkutan menyatakan kesediaannya untuk memberikan informasi kepada aparat penegak hukum tentang berbagai fakta, berbagai kejadian di mana dia terlibat sebagai pelaku tindak pidana dan dia bersedia untuk mengungkap bahkan pada orang-orang yang mempunyai peran jauh lebih besar. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sempat menyampaikan beberapa poin kronologi menurut pengakuan Baradae. Yakni pada hari kematian Brigadir J, Baradae sedang berada di lantai 2 rumah dinas Verdi Sambo dan kemudian tiba-tiba dipanggil ke bawah. Saat itu Baradae mengaku melihat Brigadir J sudah terkapar dalam keadaan bersimbah darah. Baradae menyebut posisi Verdi Sambo ketika itu sedang berdiri di depan Brigadir J sembari memegang senjata yang kemudian diserahkan kepadanya. Kepada DPR, Kapolri juga mengungkapkan Irjen Verdi Sambo menjanjikan kepada Baradae bahwa kasus penembakan Brigadir J akan dibuat SP3 atau dihentikan agar Baradae tidak menjadi tersangka. Namun menyadari hal itu tidak terjadi, Baradae mengubah kesaksian dan membuka fakta sebenarnya. LPSK akan mengawal terus Baradae yang menjadi justice kolaborator dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Baradae akan mendapat perlakuan khusus dan upaya untuk meringankan hukuman. Baradae yang kini berstatus justice kolaborator kasus pembunuhan Brigadir Yosua masih dalam perlindungan LPSK. Eliezer yang ditahan di Rutan Barreskrim Polri kondisinya aman dengan mendapat penjagaan 24 jam. LPSK juga memberi pendampingan spiritual untuk penguatan mental Baradae. LPSK tengah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar Baradae mendapat hak dan perlakuan khusus karena berstatus justice kolaborator dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Justice kolaborator memiliki hak agar berkas perkara dan penahanannya disahkan dengan terdakwa lain dan diperiksa paling akhir sebagai terdakwa di persidangan. Selain itu, koordinasi LPSK juga sebagai langkah untuk meringankan tuntutan hukuman terhadap Baradae. LPSK sudah melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung. Itu dilakukan setelah kita terima informasi adanya pelimpahan berkas di awal ya, beberapa pekan lalu. LPSK berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung. Nah tentu koordinasi yang dimaksud ini adalah menyamakan persepsi, menyamakan pandangan, apa hak-hak seseorang yang diposisikan sebagai GC. Tentu kita harap antara penyidik, kejaksaan, dan LPSK bisa bersinergi dan untuk perlindungan, perlakuan khusus, dan penghargaan. Usai jeda, breaking news akan kembali sesaat lagi.